Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu tentang pemeriksaan hematokrit tinggi pada kucing. Kelompok 3 beranggotakan, yang pertama ada Kanzumi Adha, kedua Karina Listia Suranta, ketiga Maura Aska Nadira, keempat saya sendiri Muhammad Ryan Siva, dan Rahayu Azara. Untuk pendahuluan, pada masa sekarang, kucing domestik dengan nama latin Felis catus atau Felis domesticus merupakan kucing yang paling banyak dipelihara. Seiring kemajuan zaman, pemeliharaan kucing di Indonesia bahkan di dunia tidak hanya sekedar hobi, namun telah menjadi gaya hidup. Kucing domestik telah dikaitkan dengan manusia dan menemani manusia untuk hampir di setiap kegiatan manusia. Semua kucing domestik membawa tanda genetik yang cocok dengan kucing liar atau Felis silvestris dari Timur Tengah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya, hematokrit adalah kadar sel darah merah dalam darah, kadar sel darah merah yang terlalu rendah atau terlalu tinggi. Pemeriksaan darah dilakukan sebagai salah satu peneguhan diagnosa dan kemungkinan penyakit yang terjadi pada pasien. Pemeriksaan dilakukan pada kucing ialah nilai dari hasil pemeriksaan darah yang diperoleh akan dibandingkan dengan nilai pemeriksaan darah pada literatur atau dalam kondisi normal. Tempat pengambilan darah diambil melalui pena cephalika kucing, kemudian dimasukkan ke dalam tabung vakum container yang mengandung antikoagulan. Nah, tujuan dari praktikum ini yaitu untuk mengetahui dan memahami bagaimana cara atau prosedur pemeriksaan hematologi tinggi pada kucing. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Kanjumi. Baik, terima kasih Rahayu. Selanjutnya metode mikrohematokrin merupakan teknik yang banyak digunakan di laboratorium. Metode ini cepat dan sederhana, namun sentrifug harus dikontrol agar sentrifugnya optimal, dan tabung harus diletakkan dengan hati-hati serta dibaca terhadap skala pembanding. Yang kedua, mikrohematokrin. Menggunakan sentrifug mikrohematokrin yang mencapai kecepatan jauh lebih tinggi, sehingga lamanya sentrifug dapat dipersingkat. Alat dan bahannya yaitu sampel darah, tabung kapiler tanpa antikoagulan, sumbat tabung kapiler, dan sentrifug. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Maura. Oke, selanjutnya ada prosedur. Yang pertama, sampel darah dihomogenkan. Lalu ujung tabung kapiler diisi sampel hingga memenuhi pipet kapiler. Yang ketiga, sisakan ruang sekitar 1 cm di ujung permukaan yang bertanda strip. Yang keempat, tabung disumbat dengan Christoffel. Lalu tabung kapiler dimasukkan ke alat sentrifug. Lalu tabung diseimbangkan. Setelah itu, sampel dibaca menggunakan hematokrit reader. Nah, untuk pembahasan, menurut Suharsono et al. 2010, nilai hematokrit berbanding lurus dengan jumlah eritrosit dan hemoglobin. Hematokrit merupakan persentase sel darah merah dalam 100 mili. Nilai hematokrit pada kucing berkisar 24-45% dengan rata-rata 37%, menurut Jain 1993. Hematokrit yang tinggi pada kucing menyebabkan kelebihan produksi pada sel darah merah. Pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh Karina. Baik, terima kasih Maura. Kelebihan produksi sel darah merah pada kucing disebut juga sebagai polisitemia. Polisitemia pada kucing berdampak pada jantung dan sistem peredaran darah. Sel darah merah akan mengental dengan signifikan sehingga memperlambat laju alirannya ke seluruh tubuh.
Kondisi yang biasanya terlihat pada kucing yaitu lesu, haus atau dehidrasi, kejang, dan buang air kecil yang berlebihan. Kemudian ada simpulan. Pemeriksaan darah dilakukan sebagai salah satu penunjang diagnosa. Sel darah merah yang berlebih dapat mengakibatkan polisitemia. Dan polisitemia ini mengakibatkan buruknya pengiriman oksigen ke seluruh tubuh. Kondisi ini dapat menyebabkan gagal jantung pada kucing. Saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurangnya mohon dimaafkan, lebihnya mohon dimanfaatkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.